Wa mithalu nadrin da'ifi. Tidak ketemu. Baris 11 dari atas. Setelah wa ta'ala itu, wa mithalu nadrin. Wa mithalu nadrin da'ifi, dan ada pun pandangannya orang lemah. Ila nusuli dawi syamsi, kepada hasilnya terangnya matahari. Akibatul isyamsi, setelah terbitnya matahari. Itu mithalun namlati, sebagaimana apa namanya semut. Lau khuliqa, seandainya diciptakan laha untuk namlah apa aklun akal. Wakanat, dan ada apa namlah itu ala subhi kirtasin, di atasnya kertas. Ya ada namlah itu tanggul, melihat apa namlah ila sawabil khatti, hitamnya garisan. Ya tajaddadu, yang menjadi baru apa atau sawabil khatti. Fata'taqidu, maka meyakini apa namlah bi'annahu, dengan sesungguhnya sawadul khatti itu fi'lul qalami, adalah pekerjaannya pena, pekerjaannya pulpen. Wala tataraqqa, dan tidak naik apa namlah fi nadriha, di dalam pandangannya namlah ila musyahadatil asabi'i, pada melihat beberapa jari-jari. Sumaminna, kemudian dari sya'ab asabi' ilal yadi, kepada tangan. Summaminna, kemudian dari yad ilal iradati, kepada kehendak Allah. Al-muharriqati, yang menggerakkan ilal yadi, kepada tangan. Summaminna, kemudian iradah ilal yadi ilal katibi, kepada orang yang menulis, al-qadiri, yang mampu, al-muridi, yang mengendaki. Summa ila khaliqil yadi, kemudian kepada zat yang menciptakan tangan, wa qudrati, dan yang kuasa, jadi gambarannya ini. Orang yang bodoh, orang yang pikirannya cetek, orang yang lemah, itu cara memandangnya itu kepada sesuatu yang penyebab yang paling dekat. Ya, penyebab yang paling dekat. Itu kayak digambarkan kayak cara memandangnya seekor semut. Ada semut ditaruh di atas kertas, kemudian ada orang nulis atau menggaris kertas itu. Seandainya semut itu dikasih akal, maka semut itu hanya melihat bahwa tulisan itu kerjaannya pena, pekerjaannya pulpen. Jadi tidak melihat bahwa itu adalah kerjaannya, tidak sampai naik. Padahal di atas pena itu ada
ada tangan, ada jari-jari yang menggerakkan. Di atasnya jari-jari ada tangan yang menggerakkan. Di atas tangan ini ada manusia yang menggerakkan. Di atas manusia ada zat Allah yang menggerakkan. Nah, jadi kalau orang bodoh, orang lemah, itu para mandangnya kayak gitu. Jadi, umpamanya saya dikasih duit, atau dikasih jajan oleh Ustadz Jajan ini. Jadi kalau orang bodoh melihatnya ini dari Ustadz Jajan saja, bahwa ini sebetulnya adalah dari Allah yang menggerakkan hatinya. Dari Allah yang menggerakkan hatinya. Makanya kalau orang alim tidak hanya melihat dari orang per orang, maka melihatnya itu dari pusatnya, dari sumbernya. Jadi al-musabbib al-awwal, dari yang memberikan sebab yang pertama. Nah, itu bedanya dengan orang-orang yang bodoh itu orang. Fa'aktsaru nazril khalqi, maka adapun paling banyaknya pandangannya makhluk itu maksurun terbatas alal asbabi atas beberapa sebab al-qaribati yang dekat as-safilati yang rendah. Jadi kebanyakan orang itu melihat ya kepada ya tadi kepada orang, kepada pemberi apa namanya yang terdekat itu. Jadi kalau saya tadi Ustaz Jajan bawa kue kepada saya, dikasihkan saya, kebanyakan orang melihatnya ya terima kasihnya hanya kepada Ustaz Jajan ini. Nah, padahal ini tidak akan bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Jadi yang menggerakkan itu adalah apa yang menggerakkan. Tetapi kita juga mesti harus terima kasih. Karena nanti lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada. Tetapi bahwa itu adalah caranya Allah, apa namanya, memberikan rezeki, jalannya lewat ini. Itu adalah caranya Allah. Maka, kalau orang alim melihatnya bahwa semuanya itu sumbernya dari Allah, semuanya. Sumbernya dari Allah. Maktun yang terputus minat taraki dari naik ilan musabbidil asbabi kepada yang menyebabkan beberapa sebab. Jadi kebanyakan ya kemudian berhenti di situ, ya, berhenti. Padahal mestinya harus pada musabbidil asbab, penyebab dari sebab-sebab itu. Katakan kayak tadi itu penyebab kayak pulpen, ya benar. Pulpen ini adalah penyebab. Nah, kayak inilah minuman ini. Katakan minuman ini dianggap penyebab. Tapi apa namanya disebabkan oleh siapa? Pak Guntur ini. Pak Guntur ada lagi di atasnya, ya. Ada tukang warungnya yang bikin ini. Kemudian dari atas, jadi ini adalah caranya Allah menggerakkan sehingga kemudian ada minuman di sini. Fahada maka adapun ini maksurun alal asbab, maktuun minat taraki lam musabbibil asbab. Itu ahadu asbabin nahyi, adalah salah satu beberapa sebab larangan anin nujumi dari ilmu nujum. Ini kan kemarin bahas tentang masalah ilmu nujum. Jadi penyebabnya itu nanti dikiranya orang ketika membaca ini Aries kayak begini, nanti Pisces begini, Gemini begini, Scorpio, ada Leo, ada. Nah, orang dikiranya nanti yang menyebabkan adalah ini, orang melihatnya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian tidak boleh itu. Ramalan-ramalan itu tidak boleh karena kayak gitu.
Nanti tidak boleh pergi kalau hari ini. Lalu transaksi hari ini tidak boleh pergi lalu gimana? Nah, jadi makanya tidak boleh itu karena itu. Bahkan ya, dan ada nomor duanya salah satu penyebab dari dilarangnya nujum itu. Yang kedua adalah kali yang pertama tadi adalah karena orang melihatnya secara pendek dari nanti dikira yang menyebabkan itu adalah ilmu perbintangan itu. Yang kedua adalah dari falsafa itu anak ahkaman nujumi, sesungguhnya hukum-hukum ilmu nujum itu takhminun mahdhun, adalah dugaan mahdhun yang murni. Jadi ini adalah murni kayak ramalan. Ya, murni ramalan. Murni ramalan. Karena kalau ini murninya karena apa? Karena semua sama. Pokoknya yang kelahiran ini sampai ini berarti kategorinya adalah Leo. Maka urusan ekonomi dalam minggu ini kayak gini. Urusan asmara kayak begini. Kemudian apalagi itu yang biasanya isinya. Nah, ini kan betul-betul merupakan ramalan saja, murni ramalan, yang tidak bisa. Masa semuanya sama orang itu, pokoknya yang kelahiran ini sampai ini maka nanti nasibnya sama begitu kan ya, nggak bener lah. Kayak dulu. Siapa namanya yang meramal tahun 2012 akan terjadi kiamat? Ternyata yang meramal mati dulu kan. Oh, aneh-aneh ya. Lah kayak gitu tuh ya ada yang percaya gitu kan ya, repot di Indonesia. Apa saja laku di Indonesia ini. Lah padahal kiamat itu yang tahu hanya Allah. Yas'alunaka anis-sa'ah. Gimana itu? Lupa saya. Pokoknya itu merupakan min amri rabbih. Jadi dari masalahnya Allah. Yang tahu hanya Allah. Nah, laisa yang tidak ada. Apa tahminun mahdun itu yudraku ditemu apa tahmin fi haqqi ahadil ashkhasi di dalam hak pribadi-pribadi perorangan. La yakinan tidak baik itu berupa keyakinan wala dhannan dan juga tidak merupakan dugaan. Fal hukmu adapun hukum dengan tahminun mahdun itu hukmun bijahlin adalah hukum bijahlin dengan kebodohan. Jadi kalau ada orang kok ngikuti itu tadi ya ramalan bintang itu ya bodoh aja orang itu ya. Umpamanya yang mulai tanggal 20 Mei sampai 20 Juni. Ini bintangnya apa ini? Taurus. Apa enggak ngurus apa Taurus? Nah, kayak gitu kan ya, masa semua orang yang punya kelahiran begitu kemudian nasibnya sama. Nah itu kan orang kok percaya itu kan ya banget kan. Nah ini biasanya anak-anak muda-muda ini yang tertarik. Yang nggak ada kerjaan, yang gelo-gelo apa galau-galau.
Fayakunu maka ada apa dzammuhu mencela ilmu ini atau mencela hukum ala hadza atas ilmu ini itu min haitsu annahu dari sisi min haitsu innahu dari sisi semua hukum itu jahlun adalah bodoh. Kebodohan la min haitsu innahu bukan dari sisi semua hukum itu ilmu. Jadi kalau murni ilmunya pure, murni ilmu itu pada prinsipnya adalah nggak salah ilmu itu. Ilmu apa saja itu pada dasarnya itu adalah netral. Ya ilmu apa aja. Kemudian ilmu itu menjadi haram ketika dampak negatifnya itu lebih besar daripada dampak positifnya. Orang belajar ilmu sihir itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Kalau itu sekedar pengetahuan. Tapi kalau orang sudah ngerti ilmu sihir, kemudian ada orang yang nyakiti, ada orang yang kritik, ada orang yang bully, ada orang yang itu kan kadang-kadang kemudian wah ini harus coba sekali-sekali lagi gitu kan. Lah ya, kita awalnya saya punya ilmu sihir, tiba-tiba ada orang godain anak saya, godain cucu saya, itu kan apa kerjaan? Ya terpancing akhirnya, ini harus digunakan ini. Nah makanya kemudian tidak boleh itu karena dampaknya kayak gitu. Dampaknya. Nah sama ilmu nujum tadi itu. Karena akan menyebabkan orang itu menganggap bahwa yang menentukan itu adalah perbintangan itu. Yang menentukan nasib orang. Tahu, itu kan yang terbaik apa? Bintangnya apa yang paling baik itu apa? Scorpion, apa? Leo. Itu kan ada katanya yang paling baik itu apa ibu? Lah kayak begitu itu kan, wah tidak karu-karuan jadinya ini. Nah, karena ini kaitannya dengan keyakinan. Kaitannya. Falakot karena maka sungguh ada apa zalika ilmu nujum itu mukjizatan, pernah jadi mukjizat itu. Li Idris pada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu nabi yang sekarang masih hidup itu yang tiga, salah satunya Nabi Idris ini. Nabi Idris, Nabi Isa sama Nabi Khidir. Nah kalau Nabi Idris ceritanya kan suatu saat itu dia punya wiridan. Wiridan terus itu akhirnya ada malaikat yang jadi khadamnya wiridan itu datang. Kemudian ngajak wisata. Ngajak wisata pertama itu ke neraka. Ke neraka, berangkat ke neraka. Nah, ketika jarak masih sekitar 1000 tahun, jarak perjalanan ke neraka, sudah terasa panasnya. Tandanya Nabi Idris, ini kita mau kemana? Ke neraka. Sudah aman, udah dekat kalau masih jauh. Masih perjalanan 1000 tahun lagi. Udah parah. Udah terasa panas padahal masih 1000 tahun lagi. Udah enggak jadi. Enggak usah ke neraka, kita ke surga saja. Akhirnya enggak jadi ke neraka. Akhirnya ke surga. Nah, ketika di surga itu Nabi Idris masuk. Ketika masuk itu hilang Nabi Idris itu. Enggak mau keluar sampai sekarang. Akhirnya lapor malaikat kepada Allah. Ya Allah itu gimana ini? Nabi Idris enggak mau balik. Udah biarin aja. Jadi yang masuk, yang satu-satunya yang sudah di surga itu ya Nabi Idris. Yang kedua adalah Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu karena diangkat. Ketika Nabi Isa itu dikepung dalam satu kamar itu, kemudian ada satu anak buahnya itu yang dilupakan. Yang orang itu tidak semuanya tahu Nabi Isa. Kemudian itu jadi subbialahu. Jadi diserupakan.
Nah, Nabi Isa-nya diangkat ke langit. Nah, diangkat. Jadi Nabi Isa itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyar. Jadi mereka tidak bunuh, tidak menyalib. Tapi diserupakan Nabi Isa-nya diangkat. Lah nanti Nabi Isa itu akan turun yang membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa. Ya. Dajjal itu Masya Allah. Dajjal itu jadi tangan kanan ini kayak neraka, tangan kirinya kayak surga. Kelihatannya surga dan neraka, tapi kalau orang percaya padahal itu adalah sebaliknya. Bisa menghidupkan orang yang mati dan sebagainya. Jadi padahal itu bukan orang asli. Itu adalah kayak tamasil. Jadi kayak orang yang seakan-akan gitu aja. Ya. Nah, itu nanti yang bunuh adalah Nabi Isa, yang bunuh Dajjal. Nah, termasuk yang mengalahkan Ya'juj Ma'juj, Bang. Itu. Nah, jadi nanti Nabi Isa itu meneruskan syariat Nabi Muhammad. Jadi bukan bikin syariat sendiri atau meneruskan syariatnya dulu, tidak. Justru kemudian melanjutkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Isa. Nah, sedangkan Nabi Khidir itu sampai sekarang ya jalan-jalan terus keluyuran nemui siapa saja yang dikehendaki. Kalau katanya guru saya itu Nabi Khidir itu tangannya itu lemas banget dan ininya jari-jari jempolnya ini tidak ada tulangnya. Ini yang cerita guru saya begitu dulu. Jadi kalau ketemu itu, ya udah langsung minta doa. Maka orangnya bisa tamatul, bisa apa ya? Membo itu apa ya bahasa Indonesianya? Bisa menyerupai menampil, berupa orang miskin, bisa berupa kayak pengemis, bisa berupa itu orang gembel, bisa berupa orang alim, bisa macam-macam. Nah, orang itu bisa datangi pada siapa saja yang dikehendaki. Tapi biasanya kalau orang yang gagal itu ya kemudian marah-marah didatangi, nolak. Didatangi orang gembel, biasanya udah diusir duluan. Atau apa. Tapi kalau orang tahu bahwa, kayak ceritanya ketika Nabi Khidir sowan kepada Dayal Khalil itu yang jalan cerita itu kan, itu kayak ada orang lumpuh, kemudian orang tiba-tiba ada di situ, tidak bisa jalan, kemudian Kiai Hasim yang diminta untuk siapa yang siap untuk mengangkat itu, Kiai Hasim yang siap. Nah, contohnya ini. Jadi bisa tanafil macam-macam, bisa. Ini untuk apa? Supaya kita ini selalu berbaik sangka kepada setiap orang yang tidak kita kenal itu ya jangan suudzon, ya jangan suudzon kepada orang. Ya biasanya yang didatangi yang hatinya ya yang bersih, ya hatinya bersih yang. Nah, mana tadi? Fima di dalam perkara yuhka yang dikayatkan apa-apa. Waqadun darasa dan telah lebur apa ilmu nujum. Wa'in maka dan sama lebur apa dalikal ilmu tersebut. Wa'in mahako dan juga akhir atau hilang apa dalik. Wama dan ada perkara yattafiku yang bertepatan apana min isobatil munajjimi dari ketepatannya atau benarnya orang yang ahli nujum ala nuzurin atas jarang-jarang bahwa maka ada bunma itu ittifaqun adalah bertepatan saja. Jadi mama gini, orang yang ahli nujum bilang bahwa
kamu itu begini, kamu itu cocoknya jualan air sama jualan gitu kan, sama jualan batu namanya gitu. Lah kok delala kemudian suatu saat usaha itu kok sukses namanya. Itu kebetulan, bukan karena ya kebetulan itu saja, yang tidak cocok juga banyak sekali. Tapi nanti yang disampaikan kan, oh terus saya suruh begini cocok. Jadi ya ketepatannya itu. Jadi bukan yang menentukan. Li'annahu, karena sesungguhnya bahwa apa namanya munajjim itu qad yattali'u, terkadang mengetahui siapa munajjim ala badil asbabi, atas bagian beberapa sebab. Tapi wala yuhassilu, dan tidak menghasilkan siapa munajjim al-musabbibah pada zat yang menyebabkan akidah setelah asbab tadi. Illa ba'da syurutin, kecuali setelah beberapa syarat katsiratun yang banyak. Walaisa, dan tidak ada itu fi qudratil basyari, di dalam kemampuan manusia apal ibtila'u, melihat ala haqa'iqiha, pada hakikat-hakikatnya asbab tadi itu. Jadi yang dilihat itu ya hanya kayak melihatnya semut tadi itu. Yang dilihat ini adalah penanya. Belum sampai melihat kepada jari-jari, belum sampai melihat kepada tangan, belum sampai melihat kepada manusia, belum sampai melihat kepada zat yang menggerakkan itu. Al-musabbib al-awwal. Fa'in tafaqa, maka ketika bertepatan apa mana tadi? Apa itulah? Atau begini? Oh iya. Fa'in tafaqa, maka ketika bertepatan apa itulah? Muqaddar, maka sekiranya memastikan siapa Allah Ta'ala al-asbabah pada beberapa sebab, maka terjadi akal isabah, ketepatan tadi. Tapi ilam yuqaddim, dan jika tidak memastikan siapa Allah, akhta'a, maka ya salah. Jadi ya, semuanya kembali kepada ketentuan Allah. Jadi kalau pas kebetulan Allah berbarengan dengan takdirnya Allah, ya pas. Tapi ketika tidak berbarengan dengan dia, tidak mungkin, tidak bisa. Karena ya manusia tetap manusia, bukan yang menentukan. Ya, bukan yang menentukan. Jadi makanya kita ini tidak boleh terlalu percaya kepada hal-hal yang gitu-gitu. Ya, sepintas saja. Jadi jangan sampai kemudian percaya penuh sehingga mempengaruhi cara berpikir dan pola laku kita. Apalagi ilmu-ilmu yang sifatnya kita ini tidak tahu. Ilmu sihir itu kan namanya Mas Kris ini sakit, nanti dibawa ke Kefahrudin. Wah ini ada nyantet ini lah gitu. Wah ini kan repot ini kalau jatuh dua orang ini. Disantet sebulan ini yang nyantet ini. Nah, akhirnya orang jadi suudzon kepada orang itu. Jadi ini yang banyak terjadi, kemudian orang, Masya Allah, ada di daerah saya itu, ya orangnya udah alimnya sebetulnya, alumni pondok dan punya pondok. Lalu itu kok berantem masalah ya geger, masalah sihir-sihiran itu. Jadi nuduh bahwa dia yang nyihir sini, yang sini nuduh nyihir sini. Dan itu kakak beradik itu. Jadi
kakak ipar sama adik ipar lagi, masya Allah. Ya. Dan sampai sekarang gitu masih. Terus adik ipar sama kakak ipar ini nggak bertegur sapa, nggak mau jadi makmumnya, jadi nggak jadi khotib Jumat juga. Khotib Jumat, kalau dia jadi khotib itu nanti ada ini yang makmumin. Itu sampai sekarang itu. Ini adik saya tahu ini apa? Paris itu tahu. Jadi gitu. Itu ada punya masing-masing punya pesantren. Masing-masing punya pesantren. Jadi yang nuduh sana nuduh sini nyantet sana. Yang sini nuduh sana nyantet sini lah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini kalau ilmu dah gitu-gitu itu makanya ya apa ya? Jangan terlalu diikuti. Wayakun dan ada apabila demikian ilmu nujum itu kata khilil insani sebagaimana bedaannya manusia fi annas sama'a di dalam sesungguhnya langit itu tumtiru menurunkan hujan atas sama yauma pada hari mahmaro'a yauma pada hari ini mahmaro'a sepanjang melihat siapa insan al-ghaima pada mendung ya jika yang kumpul apa orang melihat kan biasanya gini ketika ada mendung itu hujan ini nah gitu kan dugaannya orang kan padahal kan tidak mesti mendung namun tidak mesti mendung itu pasti hujan nah gitu kayak lagunya itu orang itu ya tidak boleh berkeyakinan. Tapi kalau pakai adat saja, biasanya kalau mendung itu hujan, nah itu tidak masalah. Tapi jangan meyakini pasti, jangan memastikan bahwa ini adalah pasti hujan. Tidak boleh lagi, ya, tidak boleh. Jadi kalau sekedar ilmu adat itu kan ilmu titen, ilmu apa ilmu titen itu? Ilmu mengamati, pengamatan. Jadi karena diamati biasanya, oh kalau begini ini biasanya nanti hujan. Tapi kita tidak bisa pastikan, tidak bisa pastikan. Wayan baitu dan bangkit apa lain minal jibali dari gunung-gunung. Saya taharraku maka tergerak apa demi dugaannya insan bidalika dengan demikian tumtiru tadi apa namanya hujan tadi itu. Baru gamayahna dan terkadang itu kemudian menjadi panas. Apa nari siang disamsi dengan matahari. Bahwa tapi kemudian menjadi hilang apal ghaimu mendung tadi. Lalu tiba-tiba yang biasanya kalau mendung itu hujan tiba-tiba kok lain. Kemudian matahari mulai muncul terus. Kemudian mendungnya jadinya hilang. Nah gitu bisa jadi begitu. Maka kalau kita ngikuti ya. Kalau kita ngikuti adat, kebiasaan, ilmu pengamatan, itu boleh. Tetapi kalau memastikan, maka tidak boleh. Tidak boleh. Kayak umpamanya ilmu hitung-hitungan. Ini ilmunya bangsa ini, Mas Amin itu daerah Jawa, ini kan orang nikah kalau kelahiran Selasa Pon, umpamanya, dapatnya nanti Jumat Pahing mamanya itu maka jadinya begini. Ini bisa jadi yang suaminya kalah atau bisa jadi istrinya yang kalah atau bisa jadi umurnya tidak panjang, bisa jadi rezekinya nggak lancar. Nah itu ada begitu. Nah, kayak begini ini adalah ilmu pengamatan, ya, ilmu adat. Ini tidak boleh diyakini, tapi dihindari boleh. Ya dihindari boleh tapi tidak boleh diyakini.
Jadi umpamanya, ya udah kalau gitu, karena adat masyarakat ya jangan melawan adat. Takbul adawah, musuhi adat itu ya apa namanya, meninggalkan adat itu adalah jadi permusuhan. Udah ngikut aja masyarakat sini yang baiknya gimana. Sama dengan kebiasaan di sini. Kalau Betawi itu kan kalau menikah bawa roti buaya namanya. Iya. Ya? Petasan, bawa kalau lamaran itu harus bawa lemari, bawa kursi tempat tidur dan sebagainya. Ini kan adat. Kalau kita melawan adat itu kira-kira gimana? Karena ada apa-apa sebenarnya. Hanya kira-kira kita musuhan sama masyarakat itu. Ini, wah gitu. Artinya tidak, bahwa itu bukan sesuatu yang harus. Tetapi bahwa kita mengikuti adat itu tidak masalah. Ya, mengikuti adat itu tidak masalah. Harus bawa roti buaya, karena buaya itu setia katanya. Iya, buaya itu setia kalau di laut, kalau di air. Buaya itu setia selama masih di air. Tapi kalau sudah di darat, masalah buaya itu. Bisa tanya itu. Dulu kan saya nganter pengantinnya Muhaimin Iskandar itu kan saya termasuk yang nganter. Ya. Karena nikahnya duluan saya. Nikahnya duluan saya, kebetulan istri saya itu pakliknya, buliknya. Apa, bibinya. Ikut nganter. Ya itu bawa roti buaya, saya kaget loh. Bawa roti ngapa aja roti begini. Waktu itu saya tanya gitu. Mengapa kok pakai roti buaya? Diterangkan ketika acara itu kan, acara ketemuan itu kan diterangkan bahwa buaya itu adalah lambang kesetiaan. Nah gitu kan. Ya tapi selama di air. Kalau sudah di darat, wah nggak ada setianya sama sekali. Warubbama yakunu, dan terkadang ada apa zain tadi itu bikhilafihi, atau sebaliknya berbeda dengan tidak, aslinya tidak hujan. Wa mujarradul ghaimi, dan adapun hanya mendung saja, itu laisa, maka bukanlah apa mujarradul ghaim itu kafian, mencukupi fi maji'il matari, di dalam datangnya hujan. Jadi bukan berarti pasti, makanya kita tidak boleh memastikan itu. Pastikan bahwa kalau mendung pasti hujan, tidak boleh. Karena banyak variabel yang lain, bukan itu yang faktor satu-satunya yang menyebabkan hujan. Nah gitu. Wa baqiyatul asbabi, adapun sisanya beberapa sebab itulah tudro, tidak diketahui apa baqiyatul asbab. Wa kadzalika, juga demikian, warubama yakuni tadi itu apa takminul malaki, dugaannya apa tukang layar itu apa namanya? Orang yang mencari ikan namanya apa? Nelayan. Masya Allah. Dugaannya nelayan. Nelayan itu kan punya ilmu perbintangan. Bahwa biasanya kalau musim begini banyak ikan ini. Kalau ini. Kalau lagi bulan terang maka begini. Ini ilmu namanya. Ilmu. Murni ilmu itu boleh. Tapi yang tidak boleh kemudian dipastikan. Ya, dipastikan bahwa kalau ini pasti begini, lah itu tidak boleh. Tetapi kalau dijadikan sebagai rambu-rambu saja boleh saja, ya. Tapi jangan dijadikan keyakinan. Nah, jadi
Sama dengan tadi itu loh, orang nikah tadi itu. Oh, nikah bulan ini, maka cocoknya dengan yang sini. Kalau ini dengan ini. Nah, tapi tidak boleh dipastikan. Itu kalau dinikahkan nanti hari ini nikahnya, itu bisa umurnya pendek dan sebagainya. Ya, kalau di sini kan tidak ada orang nikah paling ya hanya Sabtu Minggu. Ya di sini kan tidak ada orang menikahkan kecuali Sabtu Minggu. Kalau di Jawa itu masih ada, jadi orang menikahkan itu hari Jumat, menikahkan masih banyak. Kayak gitu. Kalau bulan apa namanya itu Zulqa'dah itu bulan apa dia? Bulan apa tidak berani nikah? Bulan apa tidak berani nikah di sini? Tidak berani nikah. Jadi, tapi kan sudah mulai ditabrak nih. Kalau kayak gitu kan sudah mulai orang nabrak apa namanya biasa amin. Jadi ya boleh saja selama ya tadi. Jangan ada bayang-bayang, yang penting jangan ada bayang-bayang ketakutan. Wah, jangan-jangan nanti terjadi apa kalau saya nikah bulan Abid nanti akan apa namanya menimpa bahaya dan sebagainya. Lah itu harus dihilangkan. Makanya saya pernah sawan Daya Bilan tanya, hari yang baik itu hari apa? Ya, semuanya hari baik, pokoknya diisi dengan kegiatan baik jadinya baik. Bayangkan. An-safinata sesungguhnya perahu atau kapal itu taslamu bisa selamat apa safinah. Dan karena berpegangan alama atas perkara alifawi yang membiasakan siapa munajjim atau malah kepada minal adati dari adat furiasi di dalam angin. Jadi orang makanya biasanya kan pokoknya orang apa namanya nelayan itu tahu ini nanti kalau ini nanti ombaknya begini dan sebagainya. Tapi kan tidak pasti itu. Makanya juga ada kemudian nelayan yang kapalnya jungkel dan sebagainya. Padahal meskipun sudah ngerti, itu artinya ya itu tidak bisa dipastikan. Tetapi kalau dijadikan sebagai sekedar rambu-rambu, boleh saja. Tidak boleh diyakini, tapi jangan diyakini. Nah, tadi itu. Namanya masyarakat bilang, nah ya pantasnya kamu kalau nikah nanti jam sekian hari ini. Tidak apa-apa diikuti saja. Jadi jangan kayak begini lah. Ini khurafat bid'ah masuk neraka, jangan begitu. Nggak jadi nikah malam ini. Yang sekarang itu kan modelnya begitu. Kita namanya bid'ah, musyrik begitu, masuk neraka. Wah, kacau. Walaupun karyasi dan itu bagian tersebut asbabun ada beberapa sebab khafiyatun yang samar. Adapun malah itu layak kali yang tidak bisa melihat siapa malah alaiha atas asbab khafiyah. Rata-rata maka terkadang yusibu benar siapa malah fi takhminihi di dalam dugaannya malah. Rata-rata dan terkadang yukhti'u ya salah, ya sama dengan orang menduga itu kan sama dengan menduga. Ya, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya kayak orang berangkat berlayar itu kan asumsinya itu kan dapat banyak, tapi kan tidak mesti dapat banyak lagi itu. Walihada karena ini, walihadil illati karena alasan ini yumna'u maka dilarang siapa al-qawi orang yang kuat anin nujumi dari ilmu nujum aidan. Jadi ilmu nujum tadi itu kembali kepada ilmu nujum tadi.
Wasalisu dan ada nomor tiganya salafa itu anak sesungguhnya ilmu itulah faidata tidak ada faidah itu maksudnya di dalam ilmu. Faqallu akhwalihi maka ada pun paling sedikit keadaannya ilmu nujum itu anak bahwa ilmu nujum itu khawdun. Itu masuk fi fudulin di dalam apa namanya kelebihan yang nggak penting. Kayak orang ngomong yang berlebihan itu namanya fuduli. Orang kebanyakan ngomong. Orang kebanyakan melihat yang terlalu yang nggak penting-penting namanya fuduli. Mendengarkan sesuatu yang nggak penting namanya fuduli. Nah itu namanya fuduli. Artinya bahwa orang mempelajari ilmu nujum itu ya ilmu yang nggak penting. Ya ilmu yang nggak penting. Nah gitu. La yughni yang tidak mengayakan apa fuduli tadi. Wa tadiya'u umuri, wa tadiya'u umri dan menyia-nyiakan umur orang belajar itu. Alladzi wa yang mana wadapun umur itu anfasu bida'atil insani adalah paling indahnya harta dagangannya manusia. Jadi orang itu ya apa namanya modal manusia berdagang kepada Allah itu adalah umur itu. Oleh karena itu umur itu harus selalu dibikin manfaat, harus selalu dibikin berguna, ya. Karena modal kita itu adalah umur tadi, umur, nafas, umur. Karena tidak akan pernah terulang kembali. Ya, tidak akan pernah terulang kembali. Sementara jatah umur kita itu sudah pasti. Ya, umpamanya jatuh 70 tahun, saya 90 tahun umpamanya kan. Jatahnya orang itu kan ya sendiri-sendiri gitu. Jadi oleh karena itu bagaimana selalu manfaat dalam umur ini adalah modal perdagangan kita dengan Allah. Itu adalah umur. Dan oleh tadi umur itu yang lewat tidak akan pernah terulang, tidak pernah terulang kembali. Oleh karena itu jangan sampai umur itu lewat tidak berguna, tidak bermanfaat. Apalagi kemudian sampai maksiat. Jadi kan ada kalau dia kan sisi sini kalau kita gunakan baik adalah manfaat. Kalau kita biarkan kosong, kalau kita isi maksiatan jadinya negatif. Kalau di dalam Nasaihud Dunia itu kan nanti berupa gudang itu. Gudang itu ada yang putih bersinar, ada yang kosong, ada yang hitam. Ya, orang itu ketika banyak kosongnya juga menyesal karena tidak diisi waktunya habis, tidak diisi dengan kebaikan. Ketika banyak negatifnya juga menyesal. Nah, gitu. Jadi, ya itu apa namanya? Nah, umur itu adalah modal kita kepada Allah. Maka sebisa mungkin setiap umur lewat ini, entah itu mulai dari per detik, per menit, per jam, itu harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Karena tidak akan pernah terulang kembali. Anfasu bida'atil insan fi ghairi faidatin. Karena itu hanya menyia-nyiakan umur. Padahal umur itu adalah perdagangan harta dagangan yang paling berharga. Khawatirnya lewat tanpa faidah. Wadhalika adapun demikian tadbir umri itu ghayatul khusrani, adalah puncak kepenyesalan. Orang ketika menggunakan umur dalam kosong atau kemaksiatan, ini adalah puncak penyesalan. Ya. Waqad marra maka sungguh telah lewat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirajulin
ketemu dengan seseorang. Wan nasu, sedangkan manusia itu mujtami'una, kumpul alai atas rajul. Rasulullah bertemu dengan seorang yang di situ banyak orang kumpul. Faqala, bertanya siapa Rasulullah, siapa orang ini? Atau apa itu ada orang ini? Karena orang kok bisa kumpul, ada apa orang ini? Faqala, berkata siapa nas? Rajulun allamatun. Dia itu adalah orang laki-laki allamatun yang sangat pintar. Faqala, tanya siapa, gimana? Kok bisa pintar apa? Kan? Dengan pintar apa? Faqalu, menjawab siapa nas? Bisyirri wa ansabil arabi. Orang ini adalah pinter syair, nyanyi, dan pinter nasab, tentang nasab-nasabnya orang Arab. Ini bin siapa? Bin Laden, ini bin Calabin, ini nah ini ahli nasab. Faqala, menjawab siapa Nabi, ilmun la yanfa'u. Itu adalah ilmu yang tidak ada manfaatnya, wa jahlun la yadurru, kebodohan yang tidak membahayakan. Jadi belajar ilmu tentang itu ya menghabiskan umur saja. Ya. Apalagi kalau kemudian menjadikan kebanggaan. Saya ini loh anaknya si Anu. Iya, bapakmu Anu lah. Kamu siapa? Jadi waqala, daun siapa Nabi SAW, innamal ilmu, bahwasanya ilmu itu ayatun muhakkamatin, adalah ayat muhakkamatin yang dikukuhkan, au sunnatun qaimatun, atau sunnah yang tegak, au fariidatun adilatun, atau ilmu faraid yang adilah yang tegak. Fa'idzan, jika demikian, innamal ilmu itu ayatun muhakkamatin, al-khawdu, maka adapun masuk fi nujumi, di dalam ilmu nujum, dan perkara yusbihu, yang menyerupai apa nahu pada ilmu nujum, itu iktihamu khatarin, adalah masuk jalan yang mengkhawatirkan. Wa khawdun fi jahalatin, dan masuk fi jahalatin, di dalam kebodohan, min ghairi faidatin, dari tanpa faidah. Jadi dia masuk pada belajar ilmu nujum, ilmu kayak gitu-gitu ya, tidak ada manfaatnya. Fa'in nama, maka semua perkara kudira yang dipastikan apa itu kainun, pasti tetap. Wal iftirazu, ataupun menjaga minggu darinya, itu mungkin tidak mungkin. Jadi gini, artinya orang itu sudah ditakdirkan umpamanya kita ini naksir orang, si fulanah cantik umpamanya. Kalau Allah sudah takdirkan bahwa ini akan dapat dengan si B, kita walaupun gulung-gulung usahanya, kita sihir, kita macam-macam, ya, cinta ditolak, dukun bertindak umpamanya. Kalau sudah takdirnya itu ya kita tidak bisa menghindari. Bikhilafit tibbi, berbeda dengan ilmu kedokteran. Fa'inal hajat, maka sehingga hajat itu masatun, menyentuh atau membutuhkan ilai kepada tib, ilmu tib, ilmu kedokteran. Aksaru adillati, dan adapun paling banyak dalilnya tib, itu bima, dengan perkara yang melihat siapa man pada tib alaihi atas ma. Wa bi khilafi takbiri, dan berbeda dengan ilmu takbir mimpi. Apa namanya ilmu apa ini? Ilmu untuk menakwil mimpi, mati ini. Sudah biarin. Bikhilafi ta'wil, karena walaupun ada takbir itu tahminan, adalah dugaan. Li'anna kana takbir itu juz'un, bagian min sittatin wa arba'ina juz'an. Itu adalah 40 bagian dari 46 bagian minan nubuwati, dari kenabian. Jadi kalau ilmu mimpi itu yang tahu yang benar ya anak Nabi. Kayak Nabi Yusuf ketika nakbiri mimpinya orang yang dipenjara dan sebagainya itu.
Nah, itu adalah ilmu kenabian. Tapi kalau kita yang nakbir mimpi ya bisa bener bisa enggak. Pak Ustadz, saya mimpi dikejar-kejar ular, namanya dikejar ular. Oh, mau dilamar orang. Siapa mau melamar? Wala khatara, dan tidak ada kekhawatiran itu maujud fihi di dalam takbir.